nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus ibu ketua yang saya hormati, yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsadat taujihat kepada kita semuanya, yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya, dharma wanita selingkungan FISIP Undri ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kita mulai tausiah kita ini, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, tema kalau ibu ketua tadi bilang panjang, kita tidak panjang. Kalau panjang lupa ulah kaji itu nanti. Apa kajian ustazah tadi mah tidak jelas, doa penting coklat jilbabnya itu. Jadi panjang-panjang kali, yang penting bisa kita bawa pulang. Sesuai lah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah hati-hati mengeluh. Waduh, ini temanya susah diamalkan ini ya. Karena kenapa susah diamalkan? Butuh latihan. Kalau bahasa kampung saya, learning by doing. Nah itu kampung saya tuh. Kampung ibu saya tak tahu, beda kampung kita. Jadi mengeluh itu memang harus dilatih. Karena penelitian menyebutkan 127 kalimat negatif keluhan kita ucapkan setiap hari. Dan hanya 29 kalimat positif yang kita ucapkan dalam lisan kita tiap hari. Bayangkan itu. Yuk kita tes. Benar atau enggak? Untuk yang bekerja, ibu rumah tangga, semua kita kena. Contoh, ibu rumah tangga dulu. Baru bangun pagi, sakit-sakit badannya. Bukannya segar, sakit-sakit badannya. Nah, habis bangun dia mau masak untuk suaminya. Apa yang mau dimasak? Lagi coba. Padahal bahan ada, rezeki ada, uang ada, tapi kalau bahasa Minang menceringi terus, keriput terus. Bahan ada, mau masak apa ya? Bingung dah, udah berapa tuh coba? Nanti habis dia masak, dimakannya sarapannya, pergi dia ke pasar. Mahal-mahal semua. Oke, nggak mahal, ada uangnya, apa yang mau dibeli ya? Becek pasar, hujan terus, becek. Udah berapa tuh? Jam 8 baru. Coba, udah jam berapa itu? Pas mau beli, pulang dia kan, bawa, berat betul ngangkat barangnya. Dan dia lagi. Nyampe di rumah, mau masak, nengok cucian banyak, banyak kali cucian. Acar punya lain. Mencuci dia. Mencuci.
Pas mau jemur pakaian, angek berdangkang. Oke, enggak panas. Rupanya gerimis-gerimis panas. Gerimis-gerimis panas, hujan orang meninggal nih. Berdengkang kepala. Tidak panas, tidak gerimis-gerimis panas, tapi hujan lebat. Hujan pula. Saya mau jemur pakaian gimana nih? Nah, hujan, mendung. Salah semua cuaca bagi orang yang suka mengeluh. Saya ulang. Kemarau, panas betul lah. Hujan lebat, lebat terus hujan. Kotor terus mobil saya. Ya, kering pakaian saya. Nanti baring-baring, dia lagi baring. Rupanya terdengar suara azan zuhur. Cepat kali azan pun bayangkan tuh. Karena kitanya yang suka mengeluh. Gak ada situasi yang baik bagi orang yang suka mengeluh. Terus bagi dia beli jajanan buat anak, nyetir, naik motor, macet. Macet. Nyampe di rumah dia mau hidupkan TV, mati lampu. Hantu PLN nih. Coba. Luar biasa. Iya semua. Salah semua. Itu bagi orang-orang yang suka mengeluh. Karena memang mode yang mereka pakai mode mengeluh. Dan kalau akan jadi kebiasaan, akan gitu seterusnya. Orang yang bekerja gitu juga. Mau masuk dia ngajar, jadwal ngajar lagi ya. Setelah itu rapat terus mah kapan kerjanya? Iya kan? Nah, semua ngerjain berkas, banyak kali laporan, banyak betul peraturan. Nggak ada peraturan apa, kampus ini nggak jelas peraturan. Kampus nggak jelas nih. Banyak kali peraturan, itu aja diatur. Negara demokrasi, kampus gini-gini aja. Jadi nggak ada ceritanya. Karena kita yang memang suka mengeluh, makanya saya bilang tadi temanya berat. Karena mengeluh ini untuk berhenti itu butuh dilatih. Itu dalam hal kecil. Belum lagi mengeluh dalam hal diuji sama Allah. Tunggu dulu, pelan-pelan dulu. Nanti berat kali pula kaji kita. Ya. Jadi yang ngeluh-ngeluh seperti ini memang mesti dilatih diri kita untuk berhenti mengucapkan kalimat itu. Caranya gimana? Mesti sadar, fakir qabla an takallam. Kata Rasulullah, berpikir sebelum mengungkapkan sebuah kalimat. Ingat ibu-ibu, ini sebelum saya masuk ke poin hati-hati ngeluh, belum lagi ngeluh dengan musibah loh. Belum dikasih ujian loh, belum ada tema ujiannya gitu nih. Belum saya ngeluh kalau dikasih ujian, ngeluh kalau belum. Ini masih bangun tidur. Coba bayangkan tuh. Masih pemanasan. Itu aja kita udah ngeluh, belum lagi ngeluh dengan ujian, belum. Jadi itu aja kita udah ngeluh banget gitu loh. Padahal nikmat tuh ada. Bisa ke pasar, apa yang mau aku beli ya? Uangnya ada. Sama dengan teman saya pernah bilang gini, Nel, kenapa sih hidup ini harus makan? Loh, kenapa nanya gitu? Pusing aku milih makanan yang mana? Duitnya ada nggak? Duitnya ada. Bayangkan tuh, milih makan apa aja pusing kepalanya. Betapa stresnya itu manusia hidup. Ini nih, karena ngeluh itu memang kalau tidak dikontrol, dia akan jadi habit. Maka nanti ya Bu ya, nanti ambil kertas putih, ambil pena, taruh di tempat yang ibu sering lewat, entah di kulkas. Biasanya ibu-ibu kan banyak kan buka kulkas, tempel depan kulkas. Sekali ibu ngomong checklist 1. Satu hari berapa? Mau diambilnya jemuran 10 jemuran tuh terletak, 1 cuman yang masih basah. Masih basah 1 cuman. Coba bayangkan, saking terbiasanya. Contreng lagi, hitung berapa ngeluh. Itulah kita, itulah wajah kita. Bukan ibu-ibu sini, tuh jauh sana tuh. Oh sini semua baik-baik. Coba, itu ngeluh tuh. Maka belum lagi, jadi ini baru ngeluh soal hal yang gak terlalu penting pun kita ngeluh. Enggak penting banget. Nah, yuk kita masuk ke selanjutnya. Jadi kita sadar dulu nih. Saya mau sadarkan saya dulu, diri kita dulu, bahwa ya Allah,
Kalau untuk kayak gini aja kita ngeluh, bagaimana persoalan yang besar? Bagaimana ke persoalan gak ada rezeki? Bagaimana persoalan kesulitan hidup? Bagaimana persoalan kalau ditimpa musibah? Maka ingat ya, ibu-ibu, dalam teori neuro-linguistik program, neuro itu artinya saraf, linguistik itu artinya kata-kata, lisan. Neuro-linguistik program, bahwa apa yang kita ucapkan, saya ulang ya, maaf ya, apa yang kita ucapkan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, akan menjelma ke dalam alam bawah sadar kita, dan akan jadi kenyataan. Dalam bahasa Islamnya, ini ada hadis qudsinya yang bunyinya, ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Makanya hati-hati dengan mengeluh. Kata-kata itu sangat menentukan siapa kita. Sekarang mau nengok orang kan nengok dari kata-katanya, nggak bisa nengok dari hatinya. Kamu nih kok gitu? Aku baiknya, tengoklah hati aku nih. Nggak bisa dong, orang kayak gitu. Mau lihat orang, itu lihat dari kata-katanya. Maka hati-hati. Jadi gini Bu, perkecil beban hidup dengan kurangi mengeluh. Kadang-kadang kita selalu overthinking, nggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan itu lebih baik dibanding pikiran kita. Baru aja sakit perut deh, ini ginjal nih ndak mati, gini ndak mati, ini ndak mati, sakit perut baru udah ke ginjal mikirnya. Diucapkan pula sama orang, makin kita akan menjadi masuk ke dalam alam bawah sadar dan akan jadi kenyataan. Tuh, hati-hati. Ya, kata-kata al-mutakallam ad-doa, kata-kata juga doa, jadi hati-hati. Baru sakit dada sedikit, nih jantung nih, lagi mati nih, kanker nggak nih ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Makanya, coba dalam kehidupan kita ini, sebelum kita lanjut ke makom berikutnya, kurangi perbanyak kamus kosakata negatif. Capek, lelah. Coba saya tanya, dari zaman Nabi Adam, semua orang tuh capek Bu. Nabi aja capek, betul? Kita pun capek. Cuman kalau bisa, jangan diungkapkan, melainkan satu kepentingan. Saya kalau nggak datang ngajar, pernah satu ketika saya sakit. Saya nggak datang ngajar, terus mahasiswa saya nanya, Bu, kenapa ibu nggak datang? Oh, iya, izin ya, saya sedang butuh istirahat. Saya nggak bilang sakit loh. Saya sedang butuh istirahat. Karena itu beda. Barangnya sama, efek ke otak akan beda. Maka jangan sikit-sikit ngomong capek. Nanti otak kita akan merespon capek, maka kita makin capek. Paham maksudnya nih? Makanya ibu-ibu, kan kata Pak Ustadz, jangan suka ngomong sulit. Iya kan? Jangan suka ngomong sulit. Coba ya, ibu pernah nggak kayak gini? Dulu waktu ibu sekolah, coba ingat masa-masa lalu kita. SD, kita belum pernah belajar IPA misalnya, atau kita belum pernah belajar fisika. Kakak kelas kita udah bilang, kakak kandung kita udah bilang, kita masih SD nih, kita mau masuk SMP nih misalnya. Kakak kandung kita bilang, wih fisika tuh payah kali. Belum kita belajar lagi, pas masuk guru fisika tuh, oh ini payah. Jadi payah beneran? Payah. Karena sudah masuk sebelumnya ke pikiran kita. Jadi saya berpesan, hati-hati dengan kata-kata. Karena ada 3 sebab. Yang pertama, neuro-linguistik program. Apa yang kita ucapkan, masuk ke dalam alam bawah sadar, jadi kenyataan. Kemudian yang kedua, karena alasan saya tahu tentang dalil hadis qudsi, ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Kemudian yang ketiga, karena dalil fa innal malaikata tu'amminu ma taqulun. Malaikat akan mengaminkan setiap yang kita katakan. Bayangkan. Jadi berpikirlah dalam hati, ya Allah, nih kalau dalam hati nggak apa-apa. Capeknya ya Allah, tapi jangan diungkapkan. Apalagi kepada teman yang nggak benar. Baru kerja 8 jam deh, capek aku, udahlah libur aja lah, kau nggak usah lagi bikin capek-capek. Ngapa aku capek-capek? Akhirnya kita akan jadi orang yang malas. Baik ibu-ibu ya, itu dalam keseharian kita.
Nah, untuk mengeluh biasanya saya petakan ada beberapa sebab orang mengeluh. Kita mulai ya. Satu tadi keseharian. Yang kedua, biasanya orang mengeluh itu karena ujian. Saya ulangi, biasanya semakin tinggi ujian yang diberikan orang kepadanya, akan semakin tinggi tingkat rasa mengeluhnya. Ibu-ibu ujian, nah di sini ada yang dosen, pasti dosennya ada Bu ya? Ada ya, dosen adalah ya. Coba ya Bu dosen ya. Ini ada mahasiswa Bu, kuliah 1 semester nih dengan kita. Katakan begini ya Bu, dari selama 1 semester itu Bu, dia rajin ngerjain tugas, duduk paling depan, aktif makalah, kerjakan tugas harian, ikut ujian tengah semester. Pokoknya nih mahasiswa rajin banget Bu. Rupanya Bu, waktu ujian semester, ujian akhir semester, dia sakit masuk rumah sakit, nggak bisa datang UAS. Kira-kira Ibu luluskan nggak? Kira-kira Ibu luluskan nggak? Dia nggak ikut UAS, nggak akan bisa lulus. Persentase UASnya tinggi, iya kan? Tapi kan saya udah datang Bu, saya udah ikut UTS Bu, saya udah rajin Bu kuliah, saya udah duduk paling depan, makalah saya kerjakan, pokoknya saya adalah runner up di kelas saya. Tapi kan kamu nggak ikut UAS. Kamu kalau mau lulus tetap harus ujian, walaupun susulan. Mau naik semester harus ujian. Sama hidup juga gitu. Mana bisa hidup naik kelas nggak pakai ujian? Impossible bestie, nggak bisa. Nah biasanya apa itu ujian? Nah ini saya jelaskan. Ujian itu adalah sesuatu kesulitan Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Ini saya sering jelaskan di mana-mana. Kita harus kenal dengan si ujian ini. Kalau kita nggak kenal, kita salah paham dengan dia, sehingga kita suuzon sama dia. Padahal si ujiannya orang baik ini. Yuk kita kenalan. Jadi gini, contoh ujian tuh kayak gini. Ada orang yang dia udah taat dengan suami, dia udah jadi istri yang baik, udah jadi istri yang soleha, apa yang suaminya minta dia mau. Tahu-taunya suaminya nggak membalas dengan kebaikan, malah marah-marah, atau suaminya jadi orang yang tidak bersyukur, suka mengeluh, membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Ya Allah saja, padahal saya udah baik, kok dia kayak gitu ya? Nah itu ujian. Ujian itu adalah kita sudah baik, tapi takdir kita tetap buruk. Pernah rasakan gitu nggak? Saya udah baik dengan teman saya, apa yang dia minta saya kasih, apa yang dia pengen saya bantu, kesulitan dia saya bantu. Pas saya mau minta bantu, dia tidak ada. Itu ujian. Pokoknya ujian itu kita udah baik, tapi balasan dari Allah itu buruk menurut kita. Itu ujian. Ustazah, kata ustazah, kalau kita sedekah nanti rezeki kita banyak. Saya sedekah tadi di masjid 100.000, keluar dari masjid hilang motor saya saja. Itu kan dia udah baik, tapi Allah masih uji. Apa tujuannya? Allah ingin tengok Bu, apakah dengan dia tetap bersedekah, apakah dengan motornya hilang dia tetap sedekah enggak? Kan gitu. Ustazah, saya udah masukkan anak saya pesantren, saya udah masukkan anak saya sekolah, saya udah antar guru ngaji ke rumah, saya udah ajak guru ngaji ke rumah, tapi dia melawan juga Ustazah. Itu ujian. Pokoknya ujian itu adalah kita sudah baik, tapi imbal hasilnya tetap tidak baik. Nah, ibu-ibu, biasanya orang yang dikenai ujian, dia akan gampang mengeluh. Entah dengan lingkungannya, entah dengan siapapun. Nih kita berikan solusi. Jadi gini Bu, kadang-kadang kan kita sering diuji itu berat. Sebentar suami sakit, setelah suami sakit anak pula sakit, setelah anak sakit mak pula di kampung sakit. Kadang-kadang sekaligus ujian itu datang. Tak hilang motor, sebentar lagi terbakar kompor emang kebakar Bu. Santai aja Bu, tegang kali Bu nih. Ya kan, kebakar. Pokoknya heboh gitu ya. Nah makanya kunci yang pertama agar kita tahan kepada ujian. Tadi Bu, kesemutan Bu. Kunci yang pertama adalah biar kita tahan kepada ujian yang Allah berikan kepada kita. Kunci yang pertama adalah berhenti untuk menceritakan takdir kita dengan orang lain, kecuali kita ceritakan kepada orang yang lebih paham. Saya ulangi ya, berhenti menceritakan takdir kita kepada orang lain, kecuali kepada orang yang lebih paham. Contoh, ibu-ibu kan suka curcol. Tahu curcol Bu? Curhat colongan. Ke siapa-siapa curhat.
Ya, katanya jangan diceritakan sama orang, tapi dia sendiri yang cerita kemana-mana. Ya, misalnya nih ya, anak sakit, tahu-tahu dokter salah obat, ya kan? Makin sakit, sedih, ceritakan, tengoklah anakku begitu, ceritakan lagi, tengoklah anakku begitu. Semakin kita sepi, semakin sering kita cerita, maka semakin sering kapasitas ngeluh yang ada dalam pikiran kita. Paham ya? Maka ada konsep cerita dalam ajaran Islam. Apa konsep cerita kita? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita cuma boleh bercerita kepada ahla zikri. Apa itu ahla zikri? Tanyakan kepada orang yang lebih pandai kalau kita nggak pandai. Jadi cari orang, kalau kita ada ujian, kita diuji, kita dihantam, itu ceritanya kepada orang tertentu aja. Jangan kepada semua orang, karena belum tentu respon orang itu baik. Jangan-jangan dia senang dengan susahnya kita. Jadi ibu cari ahla zikri yang ibu bercerita kepada dia, kemudian dia akan berikan solusi sehingga kita semakin tenang. Jadi nggak boleh curcol, itu nggak boleh ya, curhat colongan. Ini yang dicerita ini jangan bilang-bilang Enggak, jangan ya, cerita. Ini aku cerita cuma sama ibunya, enggak ada yang lain loh. Iya, aku cerita cuma sama ibu loh, enggak ada loh sama yang lain loh. Ujung satu kampus orang tahu. Nanti dituduhnya orang, kamu cerita ya, kamu mana ada aku cerita? Dia cerita sendiri padahal. Ini ada nih makhluk yang kayak gini spesialisasinya nih. Memang dokternya itu bidangnya. Aneh-aneh gitu. Dia udah cerita kemana-mana, dia tuduh orang. Itu tujuannya sebenarnya dia ingin bercerita nasib dia. Itu ngeluh loh Bu. Ibu kalau cerita nasib kepada orang lain, yang orang itu tidak bisa mengurangi kesedihan kita, itu mubadzir kata-kata, dan pada akhirnya membuat kita semakin terpuruk. Karena semakin kita ucapkan, semakin kita tertekan. Ingat tadi yang saya bilang poin pertama, apa yang kita ucapkan masuk ke dalam alam bawah sadar, jadi kenyataan. Paham ya? Maka saya pun manusia biasa. Kadang ada hal-hal yang membuat saya tuh ingin bercerita, tapi lama saya mikirnya Bu, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Saya scan dulu. Ini kalau saya ceritakan, nanti saya makin ada solusi enggak? Atau malah justru makin sedih. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak membutuhkan solusi, kadang cuma ada di pikiran kita, nggak usah spill, nggak usah sampaikan. Kalau kita sampaikan bisa jadi akan membuat kita makin sedih. Ngapain? Paham ya? Jadi bukan ibu-ibu sini dimanapun lah ya, dimanapun kalau ada kesedihan, kalau ada ujian, jangan sedikit-sedikit cerita sana, cerita sini, kecoa lewat aja cerita, ya kan? Nanti akan menjadi kita, gitu ya, status. Apalagi kalau ceritanya ke status, gitu kali kau ya, tengoklah kau ya, ku cucuk mata kau nanti, coba. Ketika ibu cerita pakai status, saraf ibu bergerak, sama masuk ke dalam alam bawah sadar. Muter, jadi kenyataan. Jadi kalau mau mengurangi ngeluh atas ujian, enggak ada orang ini nggak diuji di dunia ini Bu. Tadi saya cerita jam 10 pagi ceramah tentang betapa besarlah ujian Allah kepada Rasulullah itu. Sudahlah hidup, bapaknya meninggal, emaknya tak ada air susu. Disusukan sama orang, meninggal emak, pindah ke kakek, meninggal kakek, pindah ke paman, dapat istri baik, udah itu diuji dengan dimiskinkan, dari kaya lama-lama jatuh miskin. Dalam pikiran saya setelah ceramah, kenapa sih ujian yang diberikan kepada Rasul begitu berat? Allah kan gampang aja kalau mau jadikan Rasul itu senang hidupnya. Kenapa nggak Allah jadikan aja Rasul senang hidupnya? Apa sih tujuan Allah menyusah-nyusahkan hidup Rasul? Kan memberikan cobaan ujian kepada Rasul begitu dahsyat. Karena ingin supaya kita mengambil hikmah dan iktibar dari kehidupan Rasulullah. Pasti itu tujuan Allah. Karena kalau Allah ingin senangkan Rasul kan gampang. Tinggal disenangkan aja. Tapi nggak ada contoh untuk umat. Paham ya? Makanya sekarang kan jadi ada contoh. Usah aja saya diceritakan, lah usah aja sama teman saya. Rasul diceritakan juga, Bu, santai aja dia. Slow aja dia. Pura-pura lah tak tahu kalau ibu diceritakan karena Rasulullah dihina oleh Abu Thalib, dia pura-pura tak tahu aja bahwa dia diceritakan. Nanti pas ketemu orang tuh, halo, dia tahu tapi dia pura-pura nggak tahu. Jadi Allah ngasih sesuatu yang kayak gitu kepada Rasul untuk menjadi iktibar bagi kita. Maka saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu semua, kalau ingin bercerita tentang keluhan ujian yang Allah berikan kepada kita, caranya gimana? Fikirkan dulu, kira-kira bermanfaat atau tidak. Semakin kita cerita kemana-mana, semakin akan masuk ke dalam alam bawah sadar, maka akan semakin tertekan kita. Bukan semakin enak. Oke?
Yang kedua, kalau diberi ujian, bagaimana caranya? Yang kedua, biar kita nggak ngeluh. Yang kedua, ingat nikmat yang lebih banyak. Saya ulangi ya, ini kalau diamalkan insya Allah berkuranglah mengeluhnya. Nggak ada centang kulkasnya lagi, nggak ada. Yang tadi adalah kurangi bercerita dengan sembarang orang. Yang kedua adalah ingat nikmat yang lebih banyak. Karena ujian itu cuman sebentar, cuman sedikit, nikmat lebih banyak. Coba ibu dosen. Satu semester berapa pertemuan kita? 14 sampai 16 semester pertemuan. Ujian cuman satu pertemuan. 16 kali absen, ujian cuman satu pertemuan. Hidup juga gitu. Hidup ini banyak nikmat, cuman sedikit ujian. Cuman sayangnya kadang-kadang nih manusia cuman ingat ujian aja. Dia nggak ingat nikmatnya. Nggak usah Bu, saya punya banyak fakta karena saya peka kali tentang kemanusiaan ini ya. Saya sering cerita nih beberapa minggu ini. Saya jenguk teman mak saya, usianya 42 tahun. Ya, saya datang, ada ustazah katanya gitu ya. Oh iya Bu, gimana kabarnya? Sakit ustazah, sakit tengkuk, sakit kepala, sakit semua, sakit. Menceringi-ceringi tuh jeringi. Sakit ustazah, macam besok pagi mau lewat tuh orang. Dia ngeluh gitu. Iya. Dalam hati saya, ibu ini sedang tertekan banget. Lalu saya bilang, sambil bercanda, ada emak saya. Berapa umur Bu? 42 tahun saja. Berapa hari sakit? 12 hari saja. 42 tahun ini sehat? Sehat Ustazah. 42 tahun sehat, 12 hari baru sakit Bu. Slow aja lah Bu. Iya juga ya Ustazah. Coba. 42 tahun Allah kasih sehat. 12 hari sakit. Kok fokus dengan yang 12 hari gitu loh. Seandainya kita mau lebih open mind sedikit aja. Kita nikmat yang 42 tahun sehat. Kenapa enggak hati lebih tenang gitu? Paham ya? Saya ini orangnya toxic productivity. Saya nggak bisa nggak bekerja. Saya nggak bisa nggak bergerak. Saya nggak bisa nggak beraktivitas. Kalau kita demam, orang-orang kayak saya nih, stres loh. Demam itu stres loh. Karena kenapa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara biasanya produktif. Itu kalau saya nggak berbaik sangka, ini mungkin Allah suruh saya istirahat, udah gitu aja. Kalau nggak, saya bisa jadi tuh orang yang kayak gitu tuh. Paham ya? Dia fokus dengan nikmat yang banyak harusnya. Bukan dengan ujian yang kecil. Coba ya Bu, ujian tuh dikit. Saya berani kasih banyak contoh. Teman saya di PHK pemutusan hubungan kerja. Diantuk-antuknya kepalanya ke dinding. Tahu antuk-antuk? Nel, apa? Aku antuk-antuk kepala, antuk lah. Kenapa kamu ini? Aku di PHK Nel. Di PHK. Di perusahaan yang kemarin. Iya Nel, antuk-antuk. Ini udah sering terjadi Bu. Teman-teman saya di PHK itu sudah sangat banyak. Apalagi waktu COVID kan. Namanya perusahaan kan. Udah berapa tahun kamu kerja di situ? Udah 18 tahun Nel. Udah berapa hari PHK? 2 hari Nel. 2 hari baru di PHK aja saya. Kan kerja nikmat udah dinikmati 18 tahun. Baru 2 hari. Dunia belum berakhir. Besok bangkit cari kerja lagi. Udah gitu aja. Supaya nggak ngeluh gitu loh. Paham? Ini angguk-angguk luar biasa. Ini tahiyatan enggak nih angguk-angguk. Nah maksud saya itu gitu ya Bu ya. Tapi bisa dipahami ya. Sebenarnya cuma pikiran kita aja yang membuat dunia ini buruk. Padahal tidak. Anak 6, 1 yang sakit cuman. Anak 6, 1 yang sakit cuman. Yang dibayangkan, gimana kalau anakku meninggal ya? Aduh gimana ya? 1 cuman yang sakit. Padahal kan harusnya diingat nikmat. Oke anakku sakit, tapi alhamdulillah yang lain masih sembuh. Aku punya biaya untuk berobat. Gimana orang lain tak punya biaya? Gitu lah. Oke anakku sakit, aku masih punya suami yang bertanggung jawab. Gimana orang lain? Anak 4 sakit ke-4-nya. Banyak nggak? Banyak. Jadi kalau kita pikir yang nikmatnya, hidup kita nih enak. Cuma masalahnya kita pikir yang sedikit lah. Saya kadang sedang merenung ya. Karena terlalu banyak curhat masuk. Kadang-kadang depan mata ibu-ibu itu curhat. Dia di mana-mana ya, nggak cuma di Pekanbaru. Curhat Ustazah, iya. Apa curhatnya Bu? Gini Bu Ketua. Ustazah, saya digosipin orang, difitnah orang Ustazah. Sampai menangis dia Bu. Menangis dia, saya pelanga aja nengok ya. Saya tahu ibu itu. Saya tahu beliau
Beliau tuh orang yang mapan, cakep, suaminya baik, rumahnya bagus, kayaknya apa yang dia mau dia bisa beli, makan di mana aja bisa. Cuman karena digosipkan dia bisa nangis, katanya tak tidur seminggu. Bayangkan tuh. Kasihan dia tuh. Itu karena cara pandang terhadap ujian. Nikmat tuh banyak loh. Kan banyak kita gitu kan. Coba kita nih lah, enggak usah lah mereka. Kita misalnya. Kita ini mau makan apa aja, kita udah bisa. Kita bekerja misalnya. Suami kita kerja, suaminya ibu kerja gitu ya. Kita mau kemana pun bisa. Mau makan apa enak. Pakai baju bisa beli. Kan kayak gitu ya. Apalagi sekarang kemana-mana bisa kita ngapain. Ada satu aja ujian. Cuman diceritakan orang, itu aja dipikir terus. Sehingga nikmat yang lain tak terasa. Padahal makannya ayam geprek level 15. Nikmat luar biasa. Tak terasa lagi makanan tuh. Kenapa? Kita fokus dengan yang buruk. Sebenarnya cuma soal kontrol pikiran kita aja. Ya, bahwa kita itu selama ini, makanya itu Bu, lama-lama kalau kita gitu terus, takutnya Bu, kita terjebak Bu. Dengan satu dalil, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kasih nikmat kita nggak bersyukur. Saya takut ujung-ujungnya inna azabi lasyadid. Allah kasih azab buat kita. Terus saya tengok aja ibu nih deh. Ibu nih kayaknya dia hidupnya enak gitu ya. Dan nikmat ya. Udah sama lah kayak kita-kita lah ya. Artinya kita nggak susah lah mau gimana. Karena satu ada hujan itu kan nggak penting pula. Saya digosipin orang kayak gitu. Yang lebih penting lah ujiannya sedikit Bu. Jangan itu aja terus gitu. Naiklah makom ujiannya sedikit ya kan. Nah, terus dia akan-akan dunia akan kiamat. Kan kasihan kan. Nah, kasihan. Nah, jadi ibu-ibu jangan terlalu banyak pikir. Ya. Anak itu melawan-lawan. Ya itulah anak. Dia amanah. Jangan sikit-sikit dia anak ini melawan. Dia anak ini melawan. Kalau bentuk ikon tak jadi orang ang dona. Dah. Terucap kalimat negatif. Jadi doa buat anak. Kalamul ummahat fil ghadab mustajab. Ucapan orang tua ketika marah mustajab. Ya, suami itu yang diingatnya kurang terus. Abang ni pendek, bulik, pendek, tersalik. Kan dia bertanggung jawab walaupun modelnya kayak Doraemon. Ya kan? Ingat, nikmat tak ada orang itu yang pasti dia punya kelebihan. Oh, suamiku ni macam patung. Aku ngomong panjang dia cuman, itu aja. Kalau diajak ngomong gak nyambung. Udahlah, yang penting dia gak pemarah. Daripada banyak ngomong bikin butek, pusing. Ini kadang, saya ini soalnya udah ngalamin. Saya dakwah udah 19 tahun. Cerita, ustazah suami saya nyinyir kali. Ngomong terus. Yang ini cerita, ustazah suami saya pendiam. Sebenarnya konsepnya yang bagus tuh yang mana sih? Gak ada konsep. Yang suaminya pendiam, pengen suaminya ngomong, ya ngomong. Pengen suaminya diam, apa? Jadi sebenarnya gak ada. Gak ada. Cuma kita itu selalu menginginkan apa yang gak ada. Intinya gak bersyukur aja udah. Saya mohon maaf, intinya tak bersyukur aja udah. Suami saya itu saya ngomong panjang dari dunia sampai alam barzah sampai alam akhirat, dia cuma gini aja. Ngeluh aja. Nanti yang suaminya ngomong banyak ngatur, masak ini ikutan masak. Ustazah suami saya itu suka bantu saya di dapur, bisa saya itu ceritakan ke saya. Saya tahu cerumanya Bu, karena saya suka dengerin orang curhat ke saya. Jadi kalau dia cocok terima aja lah. Dia suka gangguin saya, dia suka gini saya, terus dia suka ini recokin saya. Ngeluh pula, yang pendiam ngeluh, yang suami suka ngerecok ngeluh. Saya tuh jadi orang di tengah tuh bingung gitu loh. Sebenarnya nggak bersyukur aja gitu kan. Oke? Nah, tunggu dulu, tenang, ambil napas dulu ya. Jadi nggak ada pola di mana kita bisa bahagia kalau kita memang tidak bersyukur gitu loh. Bu, saya mau sampaikan, kalau anak ibu baik dari lahir itu ajaib Bu. Jarang kondisi kayak gitu Bu. Ustazah, anak saya pusing kepala saya, dia melawan begini-begini. Bu, alhamdulillah anak ibu masih melawan. Kalau nggak melawan ajaib, saya pun terkejut Bu, kata saya. Jadi kalau anak melawan dikit-dikit, suami yang tak sesuai keinginan hati, coba ya. Tadi kan konsep yang kedua, konsep yang pertama jangan sembarang curhat. Biar nggak terjebak ngeluh. Ini curhat terus bagi siang malam. Telepon udah panas, handphone, telepon sini, telepon situ, curhat nggak ada duduk tegaknya.
Aku mau curhat, ujungnya nggak ada. Besok sambungnya curhat, itu juga cerita lagi. Nah, curhat, kurangi curhat-curhat yang nggak penting. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua, ingat nikmat yang banyak. Cobalah semua kita ingat nikmat yang banyak. Nengok suami, ya Allah, walaupun dia pendiam, cuma ngomong sama dinding, tapi dia setia. Nah, ada yang LDRan sama suami, nggak apa-apa lah, LDR jauh di mata, tapi setia, dibanding dekat tapi mendua. Coba itu dilatih. Maksudnya ini adalah latihan supaya kita bisa mengingat nikmat. Apakah ini nggak saya lakukan? Saya lakukan. Saya ini dakwah hampir 24 jam, Bu. Waduh, saya tuh ngomong terus. Jadi tadi saya sempat 1:30 tadi, aduh, saya ini ngomong terus kayak gitulah. Cobalah saya diem dulu gitu. Kan ngomong, misalnya saya ada jeda aktivitas, tentu saya ngerjain yang lain. Saya telepon juga rekan kerja saya yang lain. Misalnya jeda aktivitas kan, di jeda itu baru kita bisa ngerjakan yang lain. Selain ceramah, telepon gimana. Tapi yaudahlah, saya mau stop ngomong terus. Dalam hati saya kok saya capek ya, saya ngomong terus ya. Tapi nggak apa-apa, saya cuma ngomong doang dibanding teman-teman saya yang pusing dengan tekanan kantor, dengan laporan, dengan macam-macam. Masih mending saya gini, ngomong juga sambil ketawa-ketawa. Gitu lah. Paham nih? Saya kan nggak paham nih. Gitu. Ingat nikmat yang banyak. Kita nih memang terbiasa gitu, Bu. Kita makan lah nih kan lauk misalnya, tak apa isinya, makan ikut arisan di rumah orang. Saya tuh peka, Bu, dengan sikap. Makan ya kan, udah enak dia makan. Apa katanya? Nih kalau ada sambal lado mantap kok ya. Sambal lado enggak ada. Itu minta ya banget. Selalu ingat kurangnya gitu. Makan dia kan di rumah orang lagi arisan. Enggak cuma yang lagi arisan, di mana-mana, di rumah tetangga, di rumah saya, di mana-mana kita kan seperti itu kan. Iya enggak sih, makan di rumah kita pun kita kayak gitu kan. Makan ini kalau pakai TS baru mantap. TS-nya enggak ada, masih di pasar. Nikmati aja lah, maka itu akan lebih nikmat. Itu kan ngeluh. Ini kalau ada kerupuk baru mantap nih. Kerupuk enggak ada. Astagfirullah. Lagi. Nah itu maksud saya. Semoga aman jantung ya. Aman ya? Aman. Gitu. Panjang kali kita nanti nih. Yang pertama tadi apa? Ulang lagi. Kurangi cerita-cerita, curhat. Itu ngefek banget. Yakinlah, ngefek banget. Nguluh-nguluh itu ngefek. Ngefek akan membuat kita lebih ngefek. Yang kedua, perbanyak ingat nikmat. Kurangi fokus kepada ujian. Yang ketiga, kalau mau jadi orang yang gak ngeluh, hati-hati. Caranya nomor 3 ini paling gampang sih. Berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, gak mungkin cobaan sama. Selama kita masih membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, selama itu pula kita akan selalu ngeluh. Ya Allah, tengoklah tetangga tuh, suami ganteng, uang banyak, utang tak ada, anaknya baik, ya Allah. Tengok suamiku, ya Allah. Nengok saja tak selera, ya Allah. Hutang banyak, orang banyak tak suka, mertua, ya Allah. Cepatlah lewat ya. Ya, suka sekali kita tuh membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Padahal nggak mungkin cobaan sama ketika imannya berbeda. Nggak mungkin. Dan orang yang kita bilang senang di depan, belum tentu di depannya senang. Ini sih terus terang aja. Tengok suami istri mesra, suka foto-foto di sosmed, TikTok. Wah, kok suami aku nggak mau diajak kayak gitu ya? Suami aku ini tak apa-apa. Padahal apakah yang foto-foto itu bertanda bahagia? Bisa jadi menutupi malah kerusakannya. Bisa jadi, nggak semuanya, jangan marah ya. Oh ya, aku tuh saja enggak ya marah.
Bisa jadi menutupi formalitas untuk kerusakan di dalam. Banyak kemungkinan sekali. Paham nih? Bisa jadi loh, jangan protes ya. Ini online ya, bisa jadi. Besti damai. Oke ya. Bisa jadi. Jadi makanya kita nggak bisa menilai, membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama, itu nggak mungkin. Coba kita lihat, mana ada orang yang hidupnya sempurna? Nggak ada, Bu. Coba tes. Ada yang suaminya taat, istrinya maksiat. Ada? Banyak. Ada yang suaminya rajin sholat, istrinya rajin sholat, rajin puasa, rajin majelis taklim, rajin sholawat. Suaminya nggak sholat. Bang sholat lah bang, iya. Sholat lah bang, iya. Bang sholat lah bang, dosa tu masing-masing yang sholat, salah surangan ya. Ada yang suaminya tak, ada yang suaminya soleh soleha, ganteng cantik, kaya raya, nggak punya anak. Mohon maaf, ada? Nggak ada yang sempurna. Ada yang suami istri cantik, ganteng, soleh soleha, anaknya cantik, ganteng, soleh soleha, mertua bikin sakit hati. Ada? Kuat anggu Oke, mertua baik, suami ganteng, istri cantik, anak baik, tetangga bikin sebel mulu. Ada nggak? Ada. Maka nggak bisa kita bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan suami, ada orang yang diuji dengan anak, ada orang yang diuji dengan kezoliman orang, ada orang yang diuji dengan kesulitan hidup. Semua kita diuji. Nggak ada kita nih lepas dari ujian. Kalau mau lepas dari ujian, silahkan istidraj. Pernah dengar kata-kata istidraj? Istidraj itu gini, ada orang yang nggak diuji. Kalau saya nggak mau jadi istidraj, lebih baik saya diuji oleh Allah. Istidraj itu gini, ada orang ganteng, mapan, suami, istri, cantik, mapan, nggak pernah ke masjid, nggak pernah majelis taklim, nggak pernah baca Quran, tapi hidupnya enak aja. Sementara kita tunggang-tunggi, sholat siang malam, hidup gitu-gitu aja. Terus kita iri dengan mereka. Jangan, itu istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Rezeki banyak, tak bayar zakat, ini nikmat. Allah berikan terus nikmat kepada orang yang maksiat. Hatta yataqatta, sampai dicabut nikmat itu secara mendadak. Ngeri kita. Nanti rumah terbakar mendadak, PHK mendadak, bangkrut mendadak, na'udzubillah. Lebih bagus kita diuji tipis-tipis lah, daripada kita dibiarin dengan istidraj. Cuman ada dua pilihan, diuji atau istidraj. Bahagia dengan ridho Allah, semuanya itu tidak ada. Karena Rasul pun tidak berbahagia. Rasul pun tidak terlalu berbahagia hidupnya. Kan saya sering cerita kepada jemaah, Rasul calon ahli surga. Wahyu turun dari mulutnya. Dari malaikat Jibril ngomong sama dia. Udah pernah bertemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Banyak diuji. Banyak orang tak suka. Banyak dizolimi. Kita pengen pula hidup kita senang. Tak dizolimi. Pengen semua orang suka. Ibat pula kita pada Rasulullah. Tentu tidak mungkin dia. Oke? Nah, tiga aja kuncinya. Jangan panjang-panjang kali sesuai janji saya. Panjang pula tadi. Apa tadi gaji? Pokoknya mantap gajinya. Itu aja nanti ya. Itu kan. Mak sih gitu kan. Pulang kajian sore-sore nyampe depan pintu. Mak apa kaji ustazah tadi mak? Mak dari mana mak? Dari pengajian nak. Nela dari mana? Habis ngisi kajian mak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Nggak jelas mak. Nak penting ganteng ustaz. Jadi itu aja enggak deh. Habis besok lagi pulang. Apa kajian ustaz mak? Pokoknya mantap kajinya. Apa isinya mak? Mantap pokoknya. Mantap apa? Pokoknya mantap lah nak. Ya, jangan salah sampai kayak gitu nanti ya. Tiga aja. Berhenti curhat banyak hal. Kemudian yang kedua, ingat nikmat daripada sedikit ujian, fokus kepada nikmat saja, ujian itu sedikit saja. Kemudian yang tiga, berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, kurangi mengeluh pada hal-hal yang gak penting. Kurangi mengeluh pada hal-hal yang gak penting. Itu kurangi ya. Semoga kita lebih baik ke depan. Demikian, mohon maaf Bu Ketua dan ibu-ibu yang lain. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ibu-ibu di sini ada pertanyaan. Silakan ibu-ibu.
tadi mungkin sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Ustazah, cuman mungkin dari saya sendiri apa yang harus dilaksanakan agak beberapa. Misalkan tetangga, gitu sudah curhat juga. Tidak apa-apa, kita coba. Jadi tangga yang disampaikan misalnya tadi ada misalkan yang kurang baik gitu kan, kita akan coba sabar gitu kan. Tapi rasanya mungkin ada di pucuk pikiran kita gitu kan. Kadang mengeluh, gitu Ustazah. Tapi rasanya dipikir ada yang menyampaikan apakah mana apa jadi kamu harus sabar gitu. Tapi rasanya udah coba. Itu bagaimana Ustazah? Maksudnya ada tetangga zolim? Yang mungkin yang kurang baik tadi gitu. Tetangga tuh ngapain? Konkret aja. Mau nggak konkretnya? Ya misalkan yang kurang baiknya dia suka tidak menyapa mbak kita ada berusaha gitu Ustazah. Mungkin ada seperti kata betul ataupun apa gitu Ustazah. Terima kasih. Iya. Oke, Ustazah, ada tetangga misalnya ya, atau kalau nggak tetangga ya teman lah atau siapa lah. Kita nggak tahu masalahnya ya, cuma dia nggak nyapa kita aja, dia nggak mau nyapa kita. Bu, nggak disapa tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tetap menyapa. Dibenci nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang membenci. Dikhianati masih mending. Yang penting jangan kita yang melakukan. Digosipin itu sangat tidak apa-apa. Serius, nggak apa-apa. Tapi jangan kita yang menggosipkan orang. Difitnah, nggak apa-apa. Tapi jangan kita yang melakukannya. Jadi, enak banget kalau tetangga nggak mau nyapa tuh paling gampang. Keluar rumah, anggukkan kepala. Bu, terus dia masuk ke dalam. Oh, untung kau masuk. Sebenarnya aku nggak mau juga nyapa, tapi karena perintah Allah aku angguk juga. Jadi sebenarnya saya sampaikan gini, jangan difikirkan apapun kondisi di luar kita, kecuali orang-orang yang zolim, orang-orang yang nggak suka, tidak usah dipikirkan, melainkan cuma 5 detik aja, tik 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 tik, letakkan, jangan difikirkan selagi dia tidak berefek kepada 5 hal. Oke? 5 hal ini adalah, yang pertama nggak ngefek kepada kesehatan, yang kedua nggak ngefek kepada masa depan, yang ketiga nggak ngefek kepada keluarga, nggak ngefek kepada ibadah, nggak ngefek kepada rezeki. Kalau nggak ngefek, letakkan. Jadi setiap ada yang zolim pikir. Misalnya ibu ini tetangga saya, ini pura-pura aja Bu Ketua ya. Lalu saya, Bu Ketua tiba-tiba entah apa salah saya, nggak mau nyapa saya. Bahkan mungkin menceritakan saya ke orang. Bukan sekedar nggak mau nyapa nih. Nah itu saya pikir, oke. Ngefek nggak ke kesehatan saya? Saya sehat, aman aja. Oke, ngefek nggak ke kerjaan saya? Enggak, kantor saya aman aja. Ngefek nggak ke rezeki saya? Enggak kok, cash flow jalan aja, uang masuk oke aja. Ngefek nggak kepada ibadah? Enggak kok, aku masih bisa dakwah, masih bisa kajian. Ngefek nggak ke ibadah saya, ke keluarga saya? Enggak kok, aman-aman aja. Berarti itu nggak ngefek, abaikan. Jadi dikaji dulu. Tapi saya yakin, percaya, 99,9% kezaliman orang tuh nggak ngefek. Yang membuat dia ngefek adalah kalau kita masukkan ke sini. Nah, dia jadi ngefek. Jadi kalau kita sakit digosipin orang itu bukan karena tukang gosipnya, karena kita yang memasukkannya. Oke, nah sebelumnya saya lanjut sedikit ya. Saya mau nanya aja ya. Bu, kira-kira menurut ibu nama baik itu penting nggak? Hello, nama baik penting? Nama baik penting? Oke, ibu bilang penting ya? Penting? Clear? Oke, kalau ibu bilang nama baik penting, sekarang saya tanya. Seandainya semua ibu-ibu menganggap saya baik, atau satu pekan baru ini menganggap saya baik, ternyata saya tak baik, saya maksiat, saya na'udzubillah, saya maksiat, saya minum minuman keras, na'udzubillah. Kira-kira saya bisa masuk surga enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, sekalipun orang anggap saya baik. Sebaliknya, semua orang anggap saya buruk, ternyata saya baik, saya rajin ibadah, saya rajin sholat. Walaupun semua orang menganggap saya buruk, tapi saya sebenarnya taat. Bisa masuk surga enggak? Bisa. Jadi nama baik penting enggak? Penting tuh gaya-gaya aja lah.
Jadilah gaya aja ya. Nah, jadi sebenarnya kita tidak pernah bertanggung jawab atas apapun respon orang kepada kita. Kita cuma bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan kita. Karena di akhirat yang ditanya oleh Allah bukan, kenapa si Fulan tak suka dengan kamu? Kenapa si Fulan tak menyapa kamu? Yang ditanya, kenapa kamu nggak nyapa si Fulan? Kenapa kamu membenci si Fulan? Kenapa kamu tidak taat? Yang ditanya itu kita, bukan orang ke kita. Jadi pada akhirnya slow aja lah. Ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menceritakan tentang di suatu perumahan kita kan ada bentuknya majelis taklim. Misalnya kami membentukkan hari Jumat gitu. Tapi ada sekelompok ibu-ibu itu dia membentuk di luar hari Jumat, lagi dibentuknya hari Minggu misalnya. Tapi itu kelompok-kelompok orang, kelompok dia tertentu gitu kan. Jadi dalam misalnya itu kita tidak mengikuti yang kelompok yang hari Minggu itu gimana, tidak apa-apa atau gimana saja. Karena dia membentuk kelompok yang baru lagi gitu, untuk membentuk majelis taklim berdasarkan kelompok kawan-kawan sesama dia. Tapi tetap di masjid juga, dan bukan masjid. Tapi kelompok satu dengan kelompok dua tak bermusuhan. Ada sebagian. Karena yang secara umum di rumah itu hari Jumat. Tapi karena dia tidak ada cocokan, mereka bentuk tersendiri pula, dia bikin hari yang lain pula. Jadi saya tidak mengikuti untuk kelompok yang kedua itu. Jadi gimana hukumnya? Ustazah, kami pengajian di majelis taklim hari Jumat. Satu ketika ada seseorang yang mengkompori, itu aja lah bahasanya kan. Suatu ketika ada seseorang yang mengkompori untuk buat di hari lain. Terbentuklah kelompok baru, irisan dari kelompok yang lama, terbuatlah kelompok yang baru. Pertanyaannya, kami nggak ngikutin kelompok yang baru ini Ustazah. Ya, tergantung motif nggak ngikutnya kenapa. Karena kalau motifnya karena kebencian kepada kelompok yang kedua, kita berdosa. Kalau kita itu nggak datang karena nggak suka, itu kita berdosa. Tapi karena kita nggak datang cuman karena kita nggak sempat, itu nggak apa-apa. Karena yang penting kita udah pengajian di kelompok satunya. Pengajian itu hukumnya fardhu ain dimanapun tempatnya. Kalau nggak datang karena merasa udah cukup dengan kelompok Jumat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak datang karena ketidaksukaan kepada kelompok irisan tadi, berarti kita dalam masalah hatinya. Ya, oke. Jadi ke masing-masing kita yang bisa menjawabnya. Siapapun yang tak datang ke kelompok yang hari selain Jumat, hanya dialah yang mempertanggungjawabkan sebabnya. Kalau dia nggak datang karena ketidaksukaan, maka dia berdosa. Termasuk kelompok yang itu. Kalau dia tidak datang di hari Jumat karena ketidaksukaan, dia berdosa. Tapi kalau dia nggak ikut-ikutan, pokoknya is okay. Kalau bisa aku datang, kalau nggak ya enggak. Bukan karena kebencian, bukan karena ketidaksukaan, tapi soal waktu. Atau kadang-kadang dia datang Jumat, kadang-kadang hari lain, itu nggak masalah. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu. Cuma saya berpesan, andaikan kita tidak datang karena ketidaksukaan kepada kelompok itu, harus dilawan. Karena berarti hati kita dalam masalah. Dilawannya gimana? Datanglah sesekali, biar hati kita lunak untuk memaafkan. Karena ketika kita udah ketemu dengan si kompor tadi, ya kayak gaya Rasulullah kan, pura-pura tak tahu aja kalau orang itu jahat sama kita kan, misalnya. Gimana Bu kabarnya? Itu akan meringankan hati kita loh. Kita tahu orang ini udah ngomongin kita. Ketemu sama dia kita pura-pura tak tahu aja, kalau kita tahu itu akhlak loh itu. Ya, ringan nanti. Rupanya responnya ternyata bagus. Siapa tahu ini bisa jadi teman ya, nggak Tom and Jerry mulu gitu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang disampaikan tadi, yang berkaitan dengan masalah kan kalau saya tidak menyinggung lima hal, Iya. nah itu tidak baik. Iya. Tapi apabila itu menyinggung 5 hal ini, salah satu Berefek. apa yang harus kita lakukan? Ustazah, kalau kezoliman orang nggak ngefek kepada 5 hal, letakkan 5 detik, jangan pikirkan. Kalau difikirkan kita jadi nggak produktif, energi kita habis, tanggung jawab kita akan terabaikan, itu pasti. Kalau kita dosen,
Ngolor kita. Kalau kita ibu, nggak tanggung jawab kita kepada suami. Karena energi kita habis untuk itu. Nah pertanyaannya kalau ngefek Ustazah, gimana? Saya membahasanyakannya begini. Kalau ngefek, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Gimana caranya? Caranya tergantung kasus lah. Contoh, misalnya nih, kasusnya tanah kita dibabat orang. Itu hak kita. Suratnya jelas. Berarti ini efek rezeki. Selesaikan sampai titik nadir. Paham ya? Kegambar ya? Anak kita difitnah. Kan tadi difitnah nggak ada ngefek, abaikan. Ini difitnah sampai dia mau dikeluarkan dari sekolah. Selesaikan sampai titik darah penghabisan. Gitu. Paham ya? Misalnya, karena omongan orang, karena fitnah orang, maaf, kita sama suami hampir berpisah. Karena itu, kan ngefek ke keluarga. Selesaikan, cari keadilan. Nah gitu. Jadi efeknya ke situ gitu loh. Apalagi kasusnya, misalnya ngefek terhadap pekerjaan. Karena itu, karena kezaliman orang, kita dimutasi pula. Karena itu, kita benar masalahnya, ya. Selesaikan seperti di dalam penghabisan. Tapi kalau cuma ngomong, ibu tuh sombong kali, ibu tuh ngidi kali, IOKB itu nggak ada efek. Itu nggak ada itu. Ya. Nah, cuma ada satu hal saja, kalau ngefeknya ke kesehatan, coba dipastikan jangan-jangan bukan karena mereka, tapi kita yang terlalu memasukkan sehingga dia berefek. Jadi jangan dimasukkan ya. Sayangi diri, cintai diri dengan cara mengabaikan hal-hal yang nggak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan kesempatan. Mohon maaf kalau saya salah menyimak dari Ustazah. Tadi saya mendengar Ustazah bilang mengeluh itu jangan diucapkan. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Kalau kita dalam hati, kalau menurut pemikiran kita, itu kan juga tetap akan tersimpan di kepala kita. Apakah itu juga tidak akan menjadi beban yang akan membuat kita kepikiran terus dan akhirnya ya seperti itu gitu. Yang mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Ustazah, kalau kata Ustazah mengeluh itu jangan diucapkan, tapi dalam hati aja. Mengeluh bukan berarti tidak boleh diucapkan, tidak boleh diceritakan. Boleh, tapi ke orang tertentu yang bisa memberikan solusi. Oke? Boleh, tapi jangan ke semua orang. Semakin kita ceritakan, semakin dia akan masuk. Nah, tapi khusus untuk ngeluh yang kayak gini, capek, lelah, itu jangan. Karena diomongkan pun akan makin capek. Karena apa yang kita omongkan itu akan semakin membuat kita lebih capek. Tapi kalau keluhan itu adalah sesuatu yang membutuhkan solusi, butuh ketenangan, ceritakan aja. Bu, gimana ya? Tapi ceritakan ke ahli zikri, orang-orang lebih paham. Bu, gimana ya, anak saya sakit mendadak, ini begini. Aduh Bu, sabar aja Bu, aku gitu juga kemarin Bu, anakku begini. Dengan dia menceritakan pula, maka kita akan sadar, oh berarti ujianku gak seberapa. Tapi tidak ke semua orang, itu berbahaya. Nanti akan kebiasaan. Tapi kalau ngeluhnya cuman, aku lelah nih, aku capek, lebih baik disimpan. Semakin diomongkan, akan semakin terjadi. Bahkan ibu membaca pun kayak gitu. Ibu baca tulisan apa kayak gitu ya, yang ingat ya, lelah itu juga menular ya. Jadi begitu ya, bukan nggak boleh, tapi ke orang tertentu saja. Tapi kalau untuk capek, letih, mahal-mahal semua, mau masak apa ya, itu jangan diungkapkan. Masalahnya terdengar juga sama saya kata-kata kayak gitu, mau apa ya, jangan diungkapkan. Bikin aja lah sendiri, uang kan ada. Oke ya, oke ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Thank you. Selanjutnya doa kami minta kepada Ustazah. Masa apa lah, apa? Doa ya. Oke. Baik, ala hazihin ya wa ala kulli ni'malin salihan. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام، دخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه.